Apabila masuk waktu Isya, alam berubah ke warna merah dan seterusnya memasuki fase kegelapan. Waktu Isya ini menyimpan rahasia ketentraman dan kedamaian. Frekuensinya bersamaan dengan sistem kawalan otak. Waktu sholat Isya dibagi menjadi dua. Yang pertama waktu ikhtiar, yakni dari terbenamnya syafaq merah sampai tengah malam. Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat Isya adalah sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah waktu Isya darurat, yaitu sampai terbitnya fajar. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangi Nabi pada waktu Isya. Beliau pun mengerjakan sholat Isya ketika syafaq terbenam. Kemudian pada hari kedua Jibril mendatangi beliau pada saat pertengahan malam telah berlalu, dan beliau pun mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan Nasa'i. Dalam beberapa hadis juga diceritakan bahwa Nabi seringkali mengakhirkan sholat Isya, yakni pada sebelum habisnya sepertiga malam. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pada suatu malam Nabi SAW tidak tidur sampai seluruh malam berlalu dan sampai jamaah masjid tertidur. Kemudian beliau keluar dan mengerjakan sholat seraya bersabda, sesungguhnya inilah waktu sholat Isya. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat Isya pada waktu yang kalian sebut sebagai atamah, dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan berbicara sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengakhirkan sholat Isya dianjurkan apabila memang masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan pada saat panggilan azan berkumandang, dan sebaiknya tetap dilakukan berjamaah di masjid. Rasulullah SAW pun tetap mengumandangkan azan dan sholat bersama-sama di dalam masjid meski sudah tengah malam. Sebaliknya, jika tidak ada pekerjaan, lebih baik mensegerakan sholat Isya. Rasul SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan berbicara yang tidak perlu sesudahnya. Maksudnya adalah obrolan mubah yang tidak ada kebaikan bagi orang yang mengucapkannya, kecuali jika bernilai kebaikan. Rasulullah SAW lebih menyukai langsung tidur selepas melaksanakan sholat Isya. Di antara hikmah langsung tidur setelah sholat Isya akan membuat seorang muslim bisa melakukan sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang langsung tidur setelah sholat Isya bermakna menutup amalnya di malam hari dengan sholat dan amal soleh ketaatan, bukan dengan perbuatan mubah yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan wajib itu umumnya lebih utama dari yang sunnah. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, tidak ada amal yang dikerjakan hambaku dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai selain ibadah wajib yang aku perintahkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita senantiasa memelihara sholat wajib kita secara berjamaah dan menyempurnakannya dengan sunnah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu siang, ada kebiasaan Rasul SAW dan para sahabatnya untuk tidur sejenak yang disebut dengan qailullah. Tidur siang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, qailullah lah, atau istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Setelah wafatnya Rasul SAW, kebiasaan ini selalu diikuti para sahabatnya. Sebuah riwayat menyebutkan,
Pernah suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu Ibnu Mas'ud ketika tengah hari. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bangkitlah kalian untuk istirahat siang. Yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan." Kemudian tidaklah Umar melewati seorang pun kecuali menyuruhnya bangkit. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dahulunya Umar bila melewati kami pada tengah hari atau mendekati tengah hari mengatakan, "Bangkitlah kalian, istirahat sianglah, yang tertinggal menjadi bagian untuk setan." Al-Khalal berkata, disunahkan qailullah pada pertengahan siang. Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku tidur siang pada musim panas dan dingin, ia tidak meninggalkannya. Selain itu, tidur, istirahat siang, atau qailullah juga termasuk kebiasaan yang menyehatkan, asalkan tidak berlebihan. Akan menyegarkan badan dan membantu kita untuk bangun sholat malam. Qailullah tidak harus tidur. Istirahat siang termasuk qailullah. Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan makna qailullah secara bahasa. Qailullah adalah tidur pada pertengahan siang. Karena diterjemahkan qailullah dengan tidur siang, maka banyak yang menyangka qailullah mesti harus tidur. Yang benar, qailullah tidak mesti harus tidur. Istirahat pada siang hari sudah termasuk qailullah. As-San'ani rahimahullah berkata, qailullah adalah istirahat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Waktu qailullah adalah setelah zawal atau zuhur, sebagaimana riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami dahulunya tidaklah melakukan qailullah dan makan kecuali setelah sholat Jumat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini dipertegas oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka atau para sahabat dulu biasa melaksanakan sholat Jumat, kemudian istirahat siang atau qailullah. Tidur siang sangat bermanfaat dan terasa bagi mereka yang terbiasa. Terasa segar jika bangun dari tidur siang yang walaupun sebentar tetapi berkualitas. Penelitian modern menunjukkan fakta bahwa tidur siang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu sebabnya di negeri-negeri maju tidur siang justru diterapkan di perusahaan-perusahaan. Maghrib menjadi permulaan waktu malam dalam Al-Quran. Kata maghrib ini disebutkan berkaitan dengan tempat yang artinya barat, yaitu tempat terbenamnya matahari. Kebalikannya disebut masyik, yang artinya timur, tempat terbitnya matahari. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengkaitkan maghrib atau waktu senja dengan kemunculan setan. Menurut Ibnu Qayyim, senja merupakan waktu yang paling disukai setan. Pergerakan setan pada malam hari lebih hebat daripada siang hari, sebab kegelapan malam memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu senja Rasulullah melarang anak-anak kita untuk keluar rumah. Hikmah larangan ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hikmah larangan ini untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Anak-anak yang telah habis bermain pakaiannya mungkin penuh dengan kotoran atau bahkan terkena najis. Tabiat setan senang terhadap barang yang najis. Karena itu setan dengan kalangan bangsa jin akan mendekati anak-anak. Ajaran Rasulullah ini menurut Imam Nawawi mengandung kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah meminta kita untuk menjaga etika supaya terhindar dari gangguan setan. Pada waktu maghrib, setan berkeliaran dan bahkan memasuki rumah, dan kemudian menumpang makan dan menginap di rumah kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan, apabila seorang itu memasuki rumahnya dan mengingat Allah dengan membaca bismillah ketika memasukinya dan ketika ingin makan, maka setan akan berkata kepada golongannya, kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan tidak juga makanan malam. Sebaliknya, apabila seorang itu memasuki rumah dan tidak mengingati Allah ketika memasukinya, setan berkata kepada golongannya, kalian telah mendapat tempat bermalam.
Hadis riwayat Muslim. Karena itu tak ada perisai bagi orang yang beriman selain mengikuti petunjuk Nabi. Untuk membaca bismillah ketika memulai suatu perbuatan, karena setan tidak akan mampu menembus sesuatu yang disebut nama Allah padanya. Ketika maghrib tiba yang merupakan awalnya malam, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam. Allah Ta'ala sudah memberi pelajaran dalam surat Al-Falaq untuk memohon perlindungannya. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.